mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Malang Angkatan 2022, mempersembahkan Sandiwara Sastra, Mata dan Dunia Baru. Sandiwara ini merupakan alih wahana cerita pendek penglihatan karya Masdar Zainal. Pengarah program dosen mata kuliah drama film dan media baru, Ibu Dr. Ari Ambarwati MPD. Kerabat kerja Si Buta diperankan oleh Windy Aulia. Ibu Si Buta diperankan oleh Novita Amanda. Lukas oleh Firman Syah dan Elias oleh Tamara Geraldine. Narator oleh Safira Ramadhani Mahfud. Ilustrasi musik ditata oleh Windy Aulia, penata suara Ani Amalia, perekam suara Nur Syafiqoh, produser Akfa Flauristina, alih wahana dan sutradara Safira Ramadhani Mahfud. Selamat menyaksikan. Ibu telah menjelaskan puluhan kali, bahkan ratusan kali, dengan napas aroma khas akar rumput basah miliknya, bahwa aku terlahir sempurna. Tubuh dan indraku utuh, tidak ada yang cacat, bahkan sepasang mata ini. Orang bilang aku buta, tapi ibu bilang aku melihat dengan cara yang berbeda. Anak-anak lain suka bertanya, apa yang aku lihat hanya gelap? Kata mereka, gelap itu seperti ketika kau memejamkan mata, kau takkan dapat melihat. Seperti itulah aku. Mungkin aku tidak paham tentang gelap atau hitam yang dimaksud mereka. Ketika aku memejamkan mata, sama rasanya ketika ibu mematikan lampu saat aku disuruh tidur. Setelah terdengar bunyi klik, tanda lampu dimatikan, semua hanya menjadi sedikit berbeda. Begitulah gelap, hanya sedikit berbeda dengan tidak gelap. Suatu pagi ibu pernah membawaku ke taman dan menyuruhku mendongak. Sesuatu yang hangat, yang bukan tangan ibu, mulai meraba wajahku. Sesuatu yang megah, seperti hendak memelukku. Aku nyaris terperenyat. Itu matahari sayang, cahayanya hangat dan agung, raja di siang hari. Ya, rasanya hangat sekali. Pada suatu malam, ibu juga membawaku ke halaman rumah. Dia juga menyuruhku mendongak, tapi tak ada usapan hangat. Aku merasakan sesuatu yang lembut mengalir di wajahku, megah sekaligus ramah. Itu rembulan sayang, cahayanya anggun dan redup, ratu di malam hari. Iya Bu, saya dapat merasakan kedamaiannya. Sejak ibu mengenalkanku pada matahari dan rembulan, tapi itu sudah lama sekali, aku telah bisa membedakan antara gelap dan terang. Gelap adalah ketika kau sendiri, dan terang adalah ketika sesuatu yang megah bersamamu. Aku berjalan dengan meraba cahaya, menelisik suara, dan membaui aroma. Dan bagiku itu tidak sulit. Aku tetap bisa melihat hanya saja dengan cara yang berbeda, seperti kata ibu. Aku melihat ibu dengan meraba wajahnya dan menelisik suaranya, hingga dapat kubayangkan wajahnya. Ibu adalah orang yang paling dekat denganku. Setelah ibu, baru ada Lukas dan Elias yang sudi berkawan denganku. Tapi Lukas dan Elias memiliki kebiasaan buruk. Mereka suka datang mengendap-endap, padahal ibu tidak pernah memahami mereka. Biasanya Lukas dan Elias muncul dan mengajakku bermain di halaman rumah.
Mereka bilang di halaman rumahku ada banyak bunga. Mawar itu merah, melati itu putih, Kamboja merah muda, bugenvil putih dan merah muda. Tapi merah mudanya berbeda dengan merah muda Kamboja, Ujar Lukas. Kalau daunnya hampir semua berwarna hijau. Elias turut menjelaskan. Aku hanya berterima kasih dan tersenyum, melebarkan sudut bibir ke kanan dan ke kiri. Kata ibu, begitulah cara orang tersenyum. Suatu malam, di usiaku yang ke-12, aku, ayah, dan ibuku duduk mengitari meja makan. Aku pernah meraba wajah ayah, hampir sama dengan wajah ibu dan wajahku. Hanya saja wajah ayah kasar di beberapa bagian. Kata ibu, itu sisa kumis dan jenggot yang dipangkas. Itu adalah salah satu tanda bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Kami masih mengitari meja makan ketika ayah menyampaikan bahwa sebentar lagi aku akan bisa melihat dengan cara yang sama. Persis seperti ayah dan ibu melihat. Kata ayah, itu hadiah ulang tahunku yang ke-12. Hadiah yang tak akan pernah aku lupakan. Setelah makan, ibu mengantarkanku cuci muka, cuci kaki, dan sikat gigi, lalu tidur. Seketika dalam benakku muncul bentuk-bentuk yang berterbangan, warna-warna, aroma, dan cahaya yang berlompatan. Tiba-tiba Lukas dan Elias datang. Barangkali mereka memanjat jendela. Kata Lukas, mereka sempat menguping soal hadiah ulang tahun dari ayahku. akan lebih baik kalau kau tidak menerima hadiah itu. Betul, hampir semua penglihatan manusia adalah anak panah iblis yang dilesatkan, dan itu akan menikam dirimu sendiri. Sudah banyak buktinya. Lagi pula, sebagian besar manusia memiliki wajah dan sosok yang menyeramkan dan kadang menjijikkan untuk dilihat. Kau pasti akan ketakutan. Dan seringkali mereka mendesis seperti ular deri, berisik dan mencelakai orang. Akan banyak sekali hal di dunia ini yang tak ingin kau lihat nantinya. Percayalah, kau tak akan suka melihat dengan cara yang sama. Aku hanya menyimak ucapan mereka dengan rasa ngeri dan mulai melata. Tapi semua terserah padamu. Singkat Lukas. Ya, keputusan tetap ada di tanganmu. Mereka berdua pamit setelah kukatakan aku harus segera tidur. Selanjutnya, aku mulai bosan dan menganggap mereka hanya menakut-nakutiku. Setelah aku bisa melihat, tentu akan makin banyak yang mau berkawan denganku. Pasti mereka cemas akan hal itu. Padahal, aku sudah bersumpah sampai kapanpun mereka adalah temanku. Setelah malam itu, mereka masih datang sesekali untuk menakut-nakutiku. Sampai ayah dan ibu benar-benar membawaku ke rumah sakit. Ketika aku sampai di rumah sakit, cahaya berlesatan di hadapanku. Aroma-aroma membaur menjadi satu. Juga suara Lukas dan Elias yang terus mengiang sayup di telingaku. Hingga aku seperti tertidur dan tak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama, ketika aku terbangun, sebagian kepalaku sudah dibaluti kain panjang dan pipih. Setelah beberapa hari, ketika kain itu dibuka, perlahan mataku segera mengerjap. Cahaya mendekap tubuhku, seperti kain raksasa yang meringkus, dan semua menjadi begitu berbeda. Ibu bertanya, apakah aku bisa melihat? Aku hanya tersenyum lebar, dan ibu menciumku. Wajah ibu persis seperti yang kubayangkan selama ini. Namun, aroma akar rumput basah itu lenyap entah kemana. Aku merasakan sangat girang, bisa melihat begitu banyak binatang berkeliaran. Aku tahu itu binatang
karena mereka memiliki moncong, semacam bibir yang menjorok ke depan. Ibu pernah bercerita bahwa itu adalah salah satu perbedaan fisik antara manusia dan binatang. Sungguh, aku merasa takjub dengan dunia baruku. Aku tidak sabar untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah yang telah menghadiahkanku penglihatan dan dunia baru. Aku dan ibu telah menunggu ayah di depan pintu setelah beberapa hari pergi keluar kota. Tiba-tiba, aku teringat Lukas dan Elias. Namun entah mengapa, semenjak aku memiliki penglihatan yang sama, Lukas dan Elias tak pernah muncul lagi. Ibu, kenapa aku tidak pernah melihat Lukas dan Elias? Lukas dan Elias hanya sepasang anjing kembar milik tetangga sebelah yang suka keluyuran di halaman rumah. Demikianlah pendengar yang budiman, akhir dari Sandiwara Sastra, Mata dan Dunia Baru, yang merupakan alih wahana dari cerita pendek Penglihatan karya Masdar Zainal. Terima kasih dan sampai bertemu di karya sastra selanjutnya.